Halo para pejantan tangguh. Kenapa jadi ketawa anjir? Bagaimana puasa kalian? Masih lancar kah? Sebelum memulai videonya, mari kita putar dulu intronya. Ribuan tentara Rusia di dekat wilayah Ukraina siap untuk menghadapi perang besar-besaran demi membela wilayahnya. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu di tengah memanasnya ketegangan antara Moskow dengan Barat yang membela Kiev. Shoigu mengatakan 2 detasemen Angkatan Darat bersama dengan 3 unit pasukan lintas udara Rusia siap untuk bertindak jika ketegangan dengan Barat berubah menjadi pertempuran besar-besaran. Petinggi militer Kremlin itu telah melakukan inspeksi mendadak terhadap pasukan Moskow di dekat perbatasan Ukraina. Setelah menginspeksi tentara, Shoigu mengatakan kepada wartawan bahwa para personil tersebut memenuhi standar yang diperlukan untuk situasi tersebut. Pasukan telah menunjukkan kesiapan dan kemampuan penuh untuk memenuhi tugas memastikan keamanan militer negara, katanya. Shoigu mengatakan bahwa pemindahan pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina terjadi sebagai respon atas aktivitas militer aliansi Barat yang mengancam Rusia. Tindakan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan Moskow dengan blok NATO pimpinan Amerika Serikat dan setelah pertempuran berdarah di timur Ukraina antara pasukan Kiev dan milisi 2 republik yang memisahkan diri dari Ukraina. Pasukan Washington sedang dipindahkan dari bagian benua Amerika Utara melintasi Atlantik ke Eropa, dan pasukan ini bergerak melalui Eropa ke perbatasan Rusia. Kekuatan utama terkonsentrasi di Laut Hitam dan wilayah Baltik. Paparnya merinci pergerakan pasukan Amerika yang menjadi ancaman bagi Moskow. Pada saat yang sama, Menteri Pertahanan tersebut mengatakan perbatasan baru juga terbuka dalam konflik antara Rusia dan Barat di ujung utara yang beku. Untuk memperkuat keamanan pertahanan Federasi Rusia dan melindungi kepentingan nasionalnya di Kutub Utara, Kementerian Pertahanan secara sistematis bekerja untuk meningkatkan kemampuan tempur armada utara, paparnya seperti dikutip dari Russia Today. Pekan lalu, para diplomat Moskow mengungkapkan bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan darurat dengan rekan-rekannya di Washington sebagai bagian dari upaya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Kami telah melakukan kontak dengan pemerintah Amerika Serikat tentang situasi di Donbas, dan kami telah menjelaskan secara mendalam kepada mereka apa yang terjadi, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada saat itu. Dia mengklaim bahwa retorika Barat atas Ukraina semakin bernada agresif, dan Washington harus peduli tentang konsekuensi dari kebijakan terkoordinasi ini. Kremlin sebelumnya menggambarkan situasi di wilayah itu sebagai hal yang menakutkan. Juru bicaranya Dmitry Peskov menambahkan, tidak hanya satu tapi banyak provokasi oleh angkatan bersenjata Ukraina sedang terjadi. Amerika Serikat bagaimanapun telah menyoroti laporan kredibel tentang pasukan Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina, dan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengeluarkan seruan kepada Rusia untuk menahan diri dari tindakan eskalasi. Dalam keputusan yang secara luas dianggap sebagai pertunjukan dukungan untuk Kiev, Washington telah mengirim 2 kapal angkatan laut ke wilayah Laut Hitam yang sensitif di lepas pantai Ukraina dan Rusia. Utusan dari Turki yang mengontrol akses ke perairan pedalaman mengatakan pihaknya diberitahu melalui saluran diplomatik 15 hari yang lalu bahwa 2 kapal perang Amerika Serikat akan memasuki Laut Hitam. Kapal akan tetap di sana sampai 4 Mei. Ukraina menyatakan tidak akan mundur karena tekanan Rusia di tengah meningkatnya permusuhan di sepanjang perbatasan antara kedua negara. Menteri Pertahanan Ukraina, Andriy Taran, mengatakan Rusia berusaha memaksa Kiev untuk menyerah dalam negosiasi dengan meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan berhenti berperang. Tujuan sebenarnya Rusia membangun militer di sepanjang perbatasan Ukraina dan wilayah pendudukan sementara Republik Otonomi Crimea, mungkin meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk tujuan memaksanya menyerah dalam proses negosiasi, kata Taran dalam sebuah pernyataan. Api permusuhan yang dibakar oleh Rusia hanya untuk dijinakkan dengan cara politik dan diplomatik. Ukraina awalnya bertujuan untuk cara beradab mengembalikan wilayah yang diduduki sementara.
namun tidak boleh ada kompromi dalam hal membela kepentingan Ukraina. Tambahnya seperti dikutip dari The Hill. Pernyataan itu menandai lonjakan terbaru dalam meningkatnya ketegangan antara Kiev dan Moskow. Kemudian dalam pernyataannya, Taran meminta negara-negara barat untuk menolak ancaman terbaru Rusia, mengakui bahwa Ukraina sendiri akan terlalu lemah untuk memerangi agresi negara itu. Federasi Rusia harus memahami bahwa setiap agresi dan eskalasi aktif dalam hal lingkungan keamanan akan mengarah pada tanggapan yang jelas dan kuat dari komunitas internasional. Mekanisme paling meyakinkan dan efektif untuk menyajikan posisi yang tegas, berkelanjutan dan tanpa kompromi dari dunia internasional kepada pejabat Moskow, khususnya negara-negara Eropa dan Euro-Atlantik mendukung Ukraina, ucap Taran. Ukraina pekan lalu mengumumkan akan mengadakan latihan militer bersama dengan pasukan NATO akhir tahun ini, menyusul manuver militer Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengadakan panggilan telepon dengan rekan-rekannya dari Prancis dan Jerman pada hari Jumat, di mana mereka membahas pentingnya mendukung Ukraina melawan provokasi sepihak Rusia di sepanjang garis kontak di timur Ukraina, di Crimea yang diduduki, dan di sepanjang perbatasan Ukraina, serta perlunya bagi Rusia untuk segera menghentikan pembangunan militernya dan retorika yang menghasut. Pertempuran antara militer Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di bagian timur negara itu telah meningkat, dan peningkatan militer Rusia di perbatasan hanyalah yang terbaru dari serangkaian postur agresif. Kremlin mengatakan akan melanggar perbatasan. Dengan pejabat senior Kremlin, Dmitry Kozak, pekan lalu memperingatkan bahwa Rusia akan siap untuk membela warga yang tinggal di timur Ukraina. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Tuliskan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.